Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Wahidin Motor. Kita baru konten lagi sobat ya. Soalnya ini banyak kesibukan. Hari ini kita kedapatan motor, yaitu jenis motornya Honda Versa ya. Honda Versa. Keluhannya dia susah hidup. Ingat ya, susah hidup, bukan nggak bisa hidup. Susah hidup. Dan syarat motor hidup sobat, ada 3 faktor. Yang pertama, kompresi BBM pengapian. Ingat, kompresi BBM pengapian. Dan ketika ada yang hilang salah satunya, motor nggak bakalan bisa hidup. Terkadang bisa hidup, tapi dia agak susah ya, agak sulit. Dan menurut informasi dari ownernya, ini ya informasi sangat penting ya. Ada orang awam bilang mekaniknya abal-abal. Soalnya banyak pertanyaan ya, kita harus bertanya kepada ownernya karena informasi dari ownernya itu sangat bermanfaat. Jadi kita ternyata informasi dari ownernya itu engkolnya los ya, ini engkolnya los. Bisa dilihat engkolnya los. Ini menandakan kompresi hilang ya, kompresi hilang. Ini bukan hilang sepenuhnya karena motornya masih bisa hidup, berarti kompresinya menurun drastis ya. Ini bisa hidup, coba saya hidupkan dulu ya. Coba saya hidupkan dulu. Ketika pakai starter double atau starter tangan itu tidak bisa hidup ya. Coba. Bisa hidup tapi nggak langsung sobat. Jadi saya akan coba cek dulu. Kita akan bongkar bagian silinder headnya dulu, apakah klepnya yang bocor, karena kompresi itu terdiri dari klep dan ring steer ya. Jadi kita akan bongkar dulu silinder headnya. Kita nggak ngoreksi yang lain-lain, full pump atau pengapian, BBM atau pengapian, karena ini informasi dari ownernya ini engkolnya los ya, sangat ringan ya, sangat ringan sekali. Memang bawaan Versa itu ringan, tapi nggak seringan ini juga ya. Oke. Jadi saya akan bongkar semua dulu. Saya bongkar tangkinya biar mempermudah kita mengerjakan. Saya bongkar tangki semua dulu. Ntar kita cek di dalamnya seperti apa. Sekarang bagian luar sudah kita bongkar. Tinggal kita cek nih, karena olinya juga sudah rembes semuanya. Bagian karet silinder head, packing block juga sudah ini. Kita mau lakukan penggantian. Kita bongkar dulu mesinnya sobat. Ini luar biasa sobat ya. Bautnya ini sudah dilas nih. Jadi ini sengaja saya videoin buat pemiliknya supaya lihat ya, ini dilas dua-duanya ya. Jadi makanya itu olinya rembes karena dia kurang maksimal tekanannya ya. Jadi ntar kita cariin atau gimana ya, kita konfirmasi dulu dengan ownernya. Harusnya sih dilakukan penggantian. Ketika ada baut seperti ini jangan dirakit-rakit ya. Itulah kelebihan kita kalau ketika kita melakukan pengerjaan motor atau penggarapan motor, dibuat konten biar pemiliknya lihat. Karena sepertinya motor ini sudah sering dikerjakan ya. Ini karet ininya sudah ini juga ya,
sudah keras, sudah mengeras karet silinder head. Ntar kita ganti ya. Dan ini juga baut bak kiri, sepertinya mekanik sebelum ini masih zaman purba ya, sistem ketok. Kenapa saya buka ini sobat? Biar sering saya katakan di video sebelumnya, ketika melakukan melakukan pembongkaran motor, apalagi tuh jenis motornya yang jarang ke bengkel kita ya, kita cek dulu pengetopannya biar mempermudah kita melakukan pemasangan, biar nggak keliru ya. Karena di setiap motor ini, motor apa, di setiap motor 4 tak pasti ada namanya pengetopan ya, sistem pengetopan. Jadi kita harus cek dulu. Jadi ketika motor Versa, di sini ada huruf T, dan yang garis di sini tuh sejajar dengan silinder head motor apapun itu sobat. Apalagi untuk pemula, dicek dulu pengetopannya sebelum melakukan pembongkaran silinder head ya, biar aman. Oke. Jadi sekarang karena pengetopannya sudah kita lihat, ternyata lurus seperti ini. Terus di sini ada huruf T. Ini langsung saja kita bongkar dulu silinder headnya, lalu kita cek di bagian klep apakah bocor atau gimana ya. Ini sobat ya, ternyata setelah kita melakukan pengetopan tadi, klep yang exhaust ini atau yang keluar ya, itu nggak ada celah sama sekali ya, rapat. Ini betul-betul rapat. Jadi saya perkirakan klepnya kekencangan ya. Jadi kita coba dulu kendorin sebelum kita membongkar silinder headnya. Jelas kompresinya ini menurun ya. Kita coba dulu kendorin ininya. Kita coba kasih celah di bagian klep exhaustnya ya, kasih celah. Terus kita engkol, apakah sudah terasa engkolnya atau gimana, atau berat atau gimana ya. Jadi kita kendorin dulu dikit. Ntar kita engkol ya, apakah sudah terasa engkolnya atau gimana. Kendorin dulu. Kita kasih celah dikit ya. Kebetulan saya nggak punya puller. Kalau intake dia ini terlalu longgar ya, spasinya itu terlalu banyak. Kalau exhaust dia rapat. Coba kita bagian sini, kita engkol dulu ya, karena ini celahnya sudah cukup normal. Kita engkol dulu. Ini sudah lumayan berat sobat ya, ini sudah lumayan berat. Jadi ini berhubung karena ownernya juga minta ini kita hilangkan oli yang merembes ini. Sekarang kita bongkar silinder. Jelasnya penyebab kompresi menurun salah satunya adalah klep, tapi tidak menutup kemungkinan ini motor ini sudah normal. Jadi sekaligus karena kita mau memperbaiki ini oli yang rembes ini, kita cek bagian dalamnya.
ternyata ini baut silinder headnya juga satu selek ya, atau dol ini. Terasa tadi pas saya kendorin ya. Ntar kita perbaiki juga. Ini jelas sobat ya. Ini di sini bersih, di sini kotor. Ini sepertinya ada kebocoran dari klep, dari pengapian ke silinder head ini. Ya. Jadi ntar kita cek. Ini jelas sangat kotor seperti arang-arang yang kebakar ya. Ini bukan, berarti ini ada kebocoran dari lubang pembakaran naik ke sini. Jadi saya perkirain ini apa? Klep exhaust yang kekencangan tadi dia ada kebocoran ya. Ntar kita cek. Kita cek dulu di bagian ring piston. Ternyata ring seirnya masih aman-aman ya, masih aman-aman saja. Kita cek dulu di bagian klepnya. Nih, kita cek dulu ya bagian klep. Apakah dia bocor atau gimana? Ya, kita cek dulu. Oh, bocor sobat ya, jelas sekali. Exhaust bocor. Seperti yang saya katakan tadi, ada serbuk-serbuk hitam ya, bukan serbuk, arang-arang ya. Nih. Coba kita cek dulu bagian sini. Bagian intake, coba kita cek. Aman ya.
Jadi kita koordinasi dulu dengan ownernya. Ini sebenarnya ringsernya masih boleh lah, cuman lebih aman kalau dilakukan penggantian ya. Gas kompresinya menurun karena klep ini bocor, dan ringsernya juga sudah sedikit aus. Jadi kita cari dulu alatnya, karena kemungkinan besar ya di tempat saya ini agak lumayan susah, karena maklum saya di daerah. Jadi saya koordinasi dulu dengan pemiliknya. Sekaligus saya mau bersihin semua dulu. Oke, kita lanjut pemasangan, karena semuanya sudah kita bersihin. Klepnya juga sudah saya skir ya. Untuk tutorial skir klep mudah dan cepat itu ada di video saya sebelumnya. Dan menurut informasi dari ownernya, kenapa ini dipanjangin dan ini dilas, karena di sini tuh slack ya. Di sini tuh slack, bagian luarnya itu slack. Akhirnya bengkel sebelumnya katanya, atau mekanik sebelumnya, dia tembusin ke bawah biar memperpanjang drat yang di sini. Cuman ini sudah kita normalkan kembali kemarin. Dan di sini juga sudah kita senai juga, sudah kita normalkan, karena ini penyebab rembes juga kemarin ya. Dan kita mengganti piston kitnya biar lebih aman ya. Kita menggunakan yang ori. Jadi kita tinggal rakit ya. Seperti biasa, sebelum saya melakukan perakitan ini, pemasangan ke motor, saya masukin dulu ini ya, ring seher ke piston ya. Sebenarnya kalau cuman ringsernya diganti ya bisa saja, cuman di tempat saya tidak ada dijual itu ringser saja ya. Yang adanya satu set piston kit. Ini trik saya ya, sebelum saya merakit bagian lain, saya masukin dulu ininya, biar ketika pemasangan ke motor itu sudah tidak terlalu kaku ya. Saya diamkan dulu beberapa menit sambil kita rakit ininya di bagian silinder headnya ya. Semuanya kita menggunakan yang ori atau asli. Selanjutnya kita rakit di bagian ini, pemasangan klep ya.
Baut ini juga kita ganti. Ini sobat ya, ternyata saya sudah skir klepnya dan saya tes, ternyata masih bocor. Setelah saya teliti kembali, saya cek lebih detail lagi, ternyata ini sudah ini sobat ya, ini jelas ya, ini agak luka. Ada semacam luka ya, bintik-bintik, bukan bintik-bintik lagi ya, kayak keropos seperti itu ya. Mungkin motor ini efek kelamaan klepnya, kelamaan bocor ya. Jadi saya ganti. Tapi yang ori juga kok yang saya gantikan ya, yang ori. Namun saya cuman mengganti klep exhaustnya. Alasannya kenapa? Ya karena ini, walaupun ini kualitasnya yang ori ya, yang ori toko misalnya ya, kalau sudah bukan bawaan motor itu pasti beda kualitasnya. Dan saya lihat ini kondisinya masih aman-aman saja. Jadi makanya yang satunya masih pakai bawaan, terus yang cuman yang rusak yang saya ganti ya. Jadi yang intake-nya masih ori, terus yang exhaust yang saya ganti karena memang sudah tidak layak pakai ya. Jadi seperti itu. Itu alasannya kenapa saya mengganti cuman satu, walaupun dijualnya sepasang sobat ya. Di tempat saya itu dijualnya sepasang. Ntar kita jelasin ke ownernya kenapa saya videoin penggantiannya sobat, biar ownernya nanti lebih paham setelah nonton videonya ya. Oke. Ingat ya, saya nggak pernah menggunakan lem, soalnya kalau lem itu berbahaya sobat ya. Jadi saya tidak menggunakan lem karena bisa menutup lubang-lubang oli sobat ya.
ingat ketika pembongkaran motor atau mengerjakan motor, ini buat pemula ya, ingat pindoilnya ini ada 2 pindoil ya. Kalau di Sulawesi biasa disebut double pen.
Oke, semuanya sudah terpasang, tangkinya juga sudah terpasang sobat ya. Tinggal kita hidupin dulu motornya, semoga saya sembuh ya. Alhamdulillah sudah langsam sobat ya. Ini kayaknya kerendahan ini lansamnya, tinggal dinaikin dikit ya. Alhamdulillah sudah langsam ya, kita nggak nyentuh apapun, sudah langsam. Coba kita starter double dulu. Alhamdulillah sobat ya, sudah langsam. Ini lansamnya kerendahan. Lansamnya kerendahan ya, tinggal kita naikin dikit. Tahu terkadang dia hilang sendiri kalau sudah stabil ya perputarannya. Ini naikin sedikit ya. Nah, dia akan hilang sobat ya. Sedang-sedangnya itu seperti ini ya. Kemungkinan apa? Piston dan bloknya ini masih penyesuaian ya. Jadi hanya terasa agak berat, jadi lansamnya itu agak menurun. Sudah sedikit normal ya. Oke, jadi mungkin sekian dulu dari kami. Salam dari Wahidin Motor.